Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai perbandingan pemerintahan antara negara Singapura dan negara Thailand. Pertama, bentuk negara. Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara berbentuk republik parlementer yang dipimpin oleh dua kepala, yaitu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Kedua, sistem pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, Singapura menganut sistem parlementer dengan pemerintahan unicameral, yang mana seluruh menteri bertanggung jawab terhadap parlemen, sedangkan status presiden sendiri hanya sebagai simbolis negara. Secara otomatis, Perdana Menteri memegang kedudukan mayoritas di parlemen. Pada umumnya, model pemerintahan terbagi menjadi 3 cabang, terpisah meliputi legislatif yaitu presiden dan parlemen, eksekutif yaitu menteri dan kabinet, dan yudikatif yaitu kehakiman. Dilansir dari situs Parlemen Singapura, legislatif bertugas untuk membuat hukum negara, eksekutif menjalankan hukum negara, dan yudikatif bertugas menafsirkan hukum melalui pengadilan. Ketiga, sistem pemilu dan kepartaian. Singapura sebagai negara republik parlementer menggunakan sistem pemilihan dengan pemenang undi terbanyak, di mana warga yang berusia 21 tahun ke atas diwajibkan untuk memilih. Secara teknis, kepartaian Singapura menganut sistem partai yang sama dengan Indonesia, yaitu sistem multipartai, di mana terdapat lebih dari 2 partai untuk memperebutkan kursi. Namun dalam aplikasinya hanya ada 1 partai yang selalu mendominasi kancah politik di Singapura, yaitu Partai People Action Party. Keempat, proses pembuatan kebijakan publik. Dalam sistem internasional, pembuatan kebijakan Singapura dinilai dari rasional tindakan seorang aktor politik, berpatok pada 3 variabel utama, yaitu kepercayaan, keinginan, dan informasi dalam prakteknya. Kelima, budaya politik. Sebagai negara bekas jajahan Inggris, budaya politik di Singapura telah mengalami berbagai pengaruh, sehingga perkembangan sistem politiknya lebih signifikan dan mengalami kemajuan daripada negara lain. Para ahli politik menganggap Singapura suatu negara yang berideologi demokrasi sosialis. Meskipun begitu, Lee Kuan Yew, pendiri sekaligus perancang sistem politik negara tersebut, juga mengembangkan konsep di mana nilai budaya sebagai elemen penting dalam sebuah sistem politik. Menurutnya, sistem multibudaya tidak akan pas bagi negara dengan masyarakat yang multirasial seperti Singapura. Pertama, bentuk negara. Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara berbentuk kerajaan, di mana raja sebagai kepala negara yang diatur dalam konstitusi. Kedua, sistem pemerintahan. Negara Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang mengakui raja, ratu, dan kaisar sebagai kepala negara. Namun, mereka tidak memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan. Sejak 1932, Thailand sudah menjadi negara monarki konstitusional.
dengan sistem demokrasi parlementer, di mana raja tidak ikut dalam politik praktis, tetapi menggunakan hak konstitusinya melalui lembaga legislatif yaitu parlemen, eksekutif yaitu Perdana Menteri dan Kabinet, dan yudikatif yaitu Badan Peradilan. 3. Sistem pemilu dan kepartaian. Pada negara Thailand, sistem pemilu mengacu ke arah demokrasi, di mana beberapa bagian pemerintahan dipilih seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang bergabung dengan Senat Thailand, ditunjuk untuk membentuk Majelis Nasional, administrasi lokal, gubernur Bangkok, dan referendum nasional. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 500 anggota, di mana 350 dipilih langsung melalui kotak pos masa lalu yang mewakili satu daerah masing-masing, dan 150 lainnya dipilih melalui partai sebelum pemilihan. Keempat, proses pembuatan kebijakan publik. Thailand sebagai negara tujuan transit dan sumber kejahatan perdagangan manusia. Melihat hal tersebut, pemerintah Thailand mulai melakukan banyak kampanye terkait masalah perdagangan manusia. Secara resmi, pada tahun 2008, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan baru, yaitu Anti-Trafficking in Person. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional biasanya dilakukan pada biaya tarif masuk, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, dan diskriminasi harga. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional ialah mengatur, membatasi, mempromosi, atau cara lain guna mempengaruhi dan menuntun perdagangan internasional. Kelima, budaya politik. Sejak reformasi politik Raja tahun 1932, Thailand telah memiliki 19 konstitusi dan piagam sebanyak 3.738 selama periode berlangsung. Bentuk pemerintahan berganti antara diktator militer ke demokrasi. Rancangan Konstitusi 1932 yang ditandatangani oleh Raja Dipo Keroma VII membentuk badan legislatif pertama, sebuah majelis rakyat sebanyak 70 orang. Thailand yang menganut monarki konstitusional ialah negara yang paling sering dilanda kudeta militer sejak Revolusi 1932 yang mengakhiri monarki absolut.